kamu. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di Zoom ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di Zoom ini. Dicurahkan di Zoom ini. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat siang Tuhan, selamat sore waktu di Indonesia, selamat malam Roh Kudus, selamat semua yang kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, ingin memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk membawakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan, para pres Tuhan. Pakailah dia lidah bibirnya untuk sebagai penyambung lidah untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih urapi dia Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kau juga urapi juga hamba-Mu Bapak, Pak Suprato dan semua hamba-hamba-Mu yang ada. Tuhan yang mengikuti Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kami serahkan, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Urapi juga hamba-Mu gembala yang mengadakan Zoom ini ya Tuhan. Pakai juga terus ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu untuk tertanam di dalam hati kami Tuhan. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar Roh Kudus bekerja, membimbing kami semua. Kuduskan
kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Amin, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar pujian ini untuk menjadi berkat kasih kami semua ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai dia terus Tuhan untuk kemuliaan yang besar sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan pada hambanya. Ya, baik. Iya, bentar ya. Iya, Bapak Ibu, apa sudah kelihatan slide saya? Ya, sudah jelas. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Kau bertata di atas segala puji-pujian kami. Ini saatnya Tuhan menyapa kami setelah kami menyapa Tuhan. Dan tenangkan semua suara, pikiran yang mengembara kemana-mana supaya waktu ini adalah waktu di mana kami sungguh-sungguh menjadi tawanan Roh Kudus. Karena firman-Mu akan disampaikan berbicara keluar pada kami dengan jelas dan tegas ya Tuhan, supaya kami tahu arti dari firman Tuhan yang akan kami baca. Terpuji namamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Iya, ini satu bagian firman Tuhan yang gak asing lagi bagi kita, khususnya di masa Raya Natal ya. Dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama mereka, bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya, merenungkannya. Maka
Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Iya, Bapak Ibu, ini saya karena kemarin mendadak diminta coming one dan saya pantang untuk menolak kalau nggak ada yang penting sekali sehingga saya terima dan saya ingin menyampaikan ini. Iya, ini tema nasional PGI tahun ini. Jadi nanti kalau ada Natal PGI, Natal Nasional, pasti temanya ini. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya, karena ini tema nasionalnya PGI. Iya. Dan nanti tanggal 9 juga saya akan sampaikan ini di YW Marriott, Hotel YW Marriott, karena ada satu komunitas yang minta saya juga tema ini rupanya. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya, ini perkataan siapa Bapak Ibu? Eh, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada tiga hal yang mau saya sampaikan di bawah tema ini. Pertama ialah bagaimana mendengarkan dan merespon berita Natal. Yang kedua, bagaimana mengalami dan berjumpa juru selamat atau Mesias. Dan ketiga, bagaimana memberitakan juru selamat atau Mesias itu. Saya mulai dari hal yang pertama. Dari mana? Jadi sudah tahu ceritanya ya. Ungkapan marilah kita pergi ke Bethlehem itu ungkapannya para gembala. Ya, saya dulu waktu sekolah minggu kecil jadi gembala, jadi saya ingat sekali. Ya, di mana dalam satu malam mereka kaget Bapak Ibu, karena tiba-tiba ada terang sekali di padang yang sepi itu. Kebetulan 2018 saya Natalan di sana Bapak Ibu, Natalan di Israel. Ya, di padang itu. Ya, dan tim kami dapat giliran jam 9 malam. Wah, waktu itu mungkin sekitar ada 30 tim dari berbagai macam negara yang semuanya ingin Natalan di Padang Gembala itu di Israel, ya, di Israel. Dan dalam anugerah Tuhan memang saya nggak pernah mimpi, saya juga takut berdoa minta ke Israel karena sudah tahu bahwa saya nggak mungkin mampu. Tapi itu anugerah Tuhan, memang saya nggak mimpi nggak apa tiba-tiba ada yang ngajak, Bapak mau nggak mimpin tim ke Israel, ya, lalu saya ke sana. Bapak Ibu, kenapa gembala begitu kaget? Karena itu hal yang pertama kali lagi terjadi dalam kehidupan orang Israel. Dari kitab Maleakhi sampai kitab Matius, itu 400 tahun Bapak Ibu, itu tidak ada nubuat, tidak ada suara nabi. Sama sekali itu masa vakum, masa kegelapan. Tapi penantian akan Mesias itu memang terus dinantikan oleh orang Israel. Sehingga malam hari itu memang satu kejutan yang luar biasa. Ya, karena sekali lagi bukan nabi yang datang, ya, tapi langsung malaikat Tuhan yang datang, ya, yang menyampaikan berita ini. Hari ini telah lahir bagimu, ya. Ini ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat itu adalah Yesus, Yehosua, Hamasia. Bahwa dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu artinya adalah Yesus itu Yosua itu adalah penyelamat, juru selamat. Sedang Kristus itu kata lain dari Mesias yang diurapi, ya, yang diurapi. Ada tiga jabatan yang diurapi: raja, imam, dan nabi, ya. Dan itu ada pada Kristus semua. Jadi ini berita besar ini bagi malaikat pada waktu itu.
bagi gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Bethlehem, kota Daud. Bethlehem itu adalah rumah roti, bait lehem, rumah roti. Saya tidak tahu Natal tahun ini Natal keberapa bagi Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Kristen sejak lahir, berarti demikian juga banyaknya Bapak Ibu dengar berita Natal. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya lahir dari Kristen dan umur saya sekarang 59. Jadi mungkin sudah 59 kali saya mendengar kata ini. Karena 59 kali saya sudah merayakan Natal. Ya. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah yang keberapa ini dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya. Ini berita sukacita. Tapi yang penting bukan mendengarnya Bapak Ibu. Apa respon Bapak Ibu ketika mendengar berita ini? Itu yang paling penting. Ya. Karena banyak orang yang sudah mendengar ini. Ya. Dari siapa ini? Kiai, Kiai. Dari Ustadz Das Latif, dia sampaikan ini. Ya. Bisa nggak orang tidak menikah hamil? Ternyata Alkitab mencatat ya di kitab uh, Maryam itu ya. Jasrati bilang ada, dialah Siti Maryam ya, yang belum menikah tapi hamil ya. Itulah tandanya Mesias. Tandanya Mesias pertama adalah dia dikandung oleh perawan ya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Mesias, dia dia lahir bukan dari seorang perawan, nah dia bukan Mesias. Ya, jadi jelas nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perawan ini, perempuan ini, perawan artinya bukan cuma perempuan wanita, bukan. Tapi perawan, keturunan perawan ini yang dia akan meremukkan kepala iblis. Sedangkan iblis akan meremukkan tumitnya. Dan penyalipan Yesus itulah bagaimana iblis meremukkan tumitnya. Ya, di mana dia sungguh sakit, menderita, sengsara. Ya, untuk melepaskan kita dari dosa itu. Kita kembali ke teks kita, Bapak Ibu. Bagaimana respon para gembala ketika mendengar hal itu yang paling penting, Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang, bukan berapa banyak kita dengar berita Injil itu, tapi bagaimana respon kita ketika kita mendengar berita Injil itu. Kita tetap di tempat, kaget. Saya punya firman Tuhan yang lain yang mengupas bagaimana respon orang-orang ketika Yesus datang. Ya, ada orang Majus dari timur mengikuti bintang. Ya, begitu responnya. Dia datang mencari, ingin menyembah dan mempersembahkan mas kemenyan dan mur. Tapi di tengah jalan dia bertanya kepada Herodes. Tapi bagaimana respon Herodes? Herodes kaget Bapak Ibu. Dan dia mencoba menipu orang Majus ini. Beritahu kepada saya ya kalau sudah ketemu juru selamat. Karena saya juga mau menyembah dia. Padahal dia mau menipu Bapak Ibu. Dia mau membunuh. Dia mau membunuh anak itu. Ya, itulah sebabnya karena orang Majus dibilang jangan kembali ke Herodes ya, ya malaikat yang kasih tahu. Jangan kembali ke Herodes, lewat jalan lain saja. Wah, Herodes marah sekali. Semua anak di bawah 2 tahun dia bunuh semua.
sehingga terjadi tangisan di Rama pada waktu itu. Ya. Bagaimana responnya ahli-ahli Taurat? Ya, mereka tahu dengan pasti dia katakan, ya, di Yerusalem, ya, dia lahir di sana, tapi mereka tidak menyambutnya. Tapi mari kita lihat bagaimana respon para gembala ini. Jelas sekali identifikasi juru selamat itu ya. Dia lahir dari seorang perawan, dia dia bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan, dalam wadah makanan domba di palungan. Ini belum lihat ini gembala belum lihat. Ya. Tapi ketika mereka dengar hal ini mereka bilang bagian kedua, bagian respon ini sekarang. Responnya dia ini, marilah, ayo kita ke Bethlehem. Benar nggak yang dibilang malaikat itu? Ya, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Lalu mereka cepat-cepat ke Bethlehem. Betul Bapak Ibu. Ya. Ini tahap yang paling penting. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Juru Selamat dan Mesias. Ini pengalaman spesial Bapak Ibu. Tidak bisa diperdebatkan. Pengalaman Pak Sutarjo beda dengan pengalaman saya. Pengalaman teman-teman yang lain, kapan ketemu Juru Selamat? Di mana, di acara apa, KKR, atau disembuhkan, atau bagaimana? Itu pengalaman yang tidak bisa diperdebatkan. Ya, saya punya pengalaman pribadi, Bapak Ibu punya juga pengalaman, tapi itu harus dialami. Tanpa memiliki pengalaman itu, maka kita tidak bisa langkah ketiga. Ya, kita harus memiliki perjumpaan itu. Ya, ketika mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring dalam palungan. Plek, sama seperti apa kata malaikat tadi. Ya, ya. Jadi tadi itu baru berita, sekarang mereka berjumpa dengan bayi itu yang memang di dalam palungan. Dan ini nubuatan memang, nubuatan dari perjanjian lama. Seorang bayi yang akan lahir dalam palungan. Artinya malaikat-malaikat waktu mereka cerita itu kepada Maria, Maria juga heran, orang-orang yang mendengar juga heran, dan ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, karena sama. Mereka nggak temukan seorang bayi yang tidur di tempat tidur, enggak. Mereka tidak temukan seorang bayi yang sedang di box atau di tempat tidur bayi yang mewah, tidak. Ini yang mereka temukan seperti yang dikatakan malaikat tadi. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ini suatu pengalaman rohani yang luar biasa bagi gembala-gembala pada waktu itu. Ya, sehingga mereka boleh yakin ini benar-benar juru selamat. Karena tanda-tanda kata malaikat tadi itu semua terpenuhi dalam anak ini nih yang ketemu dengan kita, dengan Maria dan Yusuf. Berarti Maria dan Yusuf itu orang tuanya. Walaupun mereka masih belum menikah, ya, dan belum berhubungan, tapi juru selamat dihadirkan melalui perawan ini, ya. Dan kalau kita sudah melalui tahap ini, Bapak Ibu, maka kita harus sampai kepada tahap ketiga. Bagaimana kita harus memberitakan pengalaman tadi. Sehingga saya setuju dengan Lukas.
Lukas itu dalam kitabnya selalu pakai kata saksi, Bapak Ibu. Lukas 24, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, pasalnya yang ke pertama ayat 8, ya. Kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saksi. Apa artinya saksi? Saksi adalah orang yang mengalami. Dia bukan katanya enggak. Dia menyampaikan apa yang dia alami. Di sini dikatakan kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji, memuliakan Allah. Akibat dari perjumpaan dengan juru selamat. Ada kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang memuji Tuhan. Wah, luar biasa tadi. Saya begitu masuk ke Zoom, sudah terdengar suaranya Oma. Ya, Pak Tarjo juga tadi langsung tembak. Ya. Ada kesukaan untuk memuji Tuhan. Ya. Ada kesukaan untuk memuliakan Allah. Kalau hatinya sedih ya tidak mungkin mau memuji Tuhan. Dia karena hatinya sukacita sudah berjumpa dengan juru selamat tadi. Ya, dia bilang aku mendengar, aku melihat. Ya, suatu yang didengar, yang dilihat itu yang bisa disaksikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa bersaksi bukan karena bisu, bukan. Karena tidak punya ceritanya, tidak punya kesaksiannya itu. Banyak orang percaya tidak bisa bersaksi. Bersaksi itu sekarang sudah disalah kaprahkan oleh gereja. Siapa mau bersaksi? Lalu maju ke depan. Lalu bilang, oh minta maaf saya minggu lalu itu tidak hadir karena itu bukan bersaksi, Bapak Ibu, itu klarifikasi. Ya. Bersaksi itu menyaksikan Tuhan, bukan menyaksikan minta maaf minggu lalu nggak datang, bukan. Menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar. Itu namanya bersaksi. Kita harus sampai ke tahap ini. Kalau hanya terus mendengar dari tahun mendengar Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah mengalami Yesus dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau bersaksi, Bapak Ibu? Bagaimana kita memberitakan Juru Selamat Mesias dalam kehidupan kita? Tiga tahap ini tahap penting sekali memang. Ya, memang harus ada mulai dari mendengar, ya. Tapi bukan hanya mendengar terus setiap tahun. Sudah ke usia keberapa ini? Terus mendengar. Harus maju, mengalami Tuhan. Aku ingin punya pengalaman bersama dengan Engkau. Bagaimana ketika aku sakit? Bagaimana ketika aku dalam kesesakan? Engkau menyatakan dirimu sebagai Allah yang menolong. Sehingga itu bisa kusaksikan kepada kawan-kawanku. Sehingga mereka juga boleh percaya. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, itu yang paling penting sebetulnya dalam masa raya Natal ini. Natal bukan hanya Yesus lahir di dunia, tapi dia harus juga lahir di dalam hati kita. Ya. Dan orang lain juga ingin mendengar cerita itu dan kita harus menjadi penyampainya, menjadi pesaksinya. Itu yang kita inginkan. Ya. Jadi ya memang ini cukup pendek, ya. Tapi ini penting sekali Bapak Ibu. Cerita Gembala di Padang ini cukup pendek. Tapi ada tiga hal, tiga tahap yang dilakukannya dan itu yang Tuhan mau. Ya, kita mulai mendengar, mengalami, dan memberitakan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang cukup singkat, tapi kami berdoa supaya dapat dikembangkan oleh Bapak Ibu jauh dari apa saya sampaikan, supaya berita ini sungguh menjadi berita sukacita di masa raya Natal tahun 2024 ini. Bukan saja menjadi tema nasional PGI, tapi sungguh-sungguh kami alami berita itu. Ya, dan kami boleh bukan cuma mendengar, tapi kami
boleh mengalami Natal dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dan bukan menjadi milik kami. Karena Tuhan datang untuk semua orang juru selamat, sehingga itu harus kami sampaikan juga. Harus kami beritakan menjadi kesukacitaan kami, sehingga kami boleh hadir di tengah-tengah masyarakat, memuliakan Allah, menceritakan Natal itu. Karena banyak orang yang membutuhkan berita Natal itu Tuhan. Karena Tuhan sudah, sehingga ketika Engkau datang yang kedua kali, kami sudah mengalami Natal dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus, lanjutkan pelayananmu dalam Bapak Ibu, diri Bapak Ibu, sehingga mereka dapat lebih jauh mengembangkannya lebih baik daripada apa yang saya sampaikan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Sama-sama Pak. Kaptes Mendiangan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, luar biasa ya. Memang kita tinggal berapa hari lagi ya? Nah, 19 hari lagi ya, kita akan merayakan hari Natal ya. Tapi saya mau katakan jangan cuman kita merayakan ya, tapi kita harus yang tadi kita sudah dengar ya, kita harus mengalami ya, harus mendengar, mengalami, dan juga kita harus juga bisa memberitakan ya kabar sukacita itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga bisa diselamatkan ya, bisa terima Tuhan Yesus, bisa mengenal lebih lagi ya. Itu yang harus kita ceritakan bagi semua orang di seluruh dunia, khususnya yang belum percaya ya. Itu yang harus kita lakukan, karena di Matius 28 ayat 19 dan 20, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Ini Tuhan, firman Tuhan yang katakan itu amanat agung bagi kita semua orang percaya ya, anak-anak Tuhan harus lakukan ya. Karena nanti saya selalu ingat itu pertanyaan diagnostik ya, ketika saya sekolah evangelism ya, itu ditanya pertanyaan yang pertama, kalau sampai hari ini tiba-tiba Tuhan panggil kita dan Tuhan tanya kepada kita, apakah engkau layak masuk ke dalam kerajaanku ya, ke surga ya. Nah, kita lagi bingung ya, jawabnya apa ini ya. Terus pertanyaan yang kedua, berapa jiwa yang kau selamatkan untuk aku? Nah, ini tanggung jawab kita loh semua ya. Pasti kan ada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus ya, apalagi mendengar ya. Kita harus ceritakan kabar sukacita ini buat semua orang yang ada di dunia ya, supaya mereka juga diselamatkan menerima kehidupan kekal di surga nanti. Amin. Terima kasih Pendeta Raples Mandiangan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Pendeta Raples Mandiangan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, istrinya, anak-anaknya semua dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan Yesus. Silakan Ibu yang dari Belanda, siapa tadi yang pujian, boleh dilanjutkan satu pujian sebelum doa syafaat. Kalau tidak ada, Pak Sutarjo ada? Halo Pak Sutarjo. Itu Bunda sudah siap. Oh ya, ayo mana bundanya? Bunda akan main satu puji-pujian dari firman Tuhan. Yang gembira ya Pak ya. Tuhan Amin. menggerakkan hati saya. Haleluya. Terima kasih Bunda. Silakan Bunda angkat pujian.
Tunggu Pak. Waduh, ini mati nih. Satu pujian ya. Lagu pujian ya. Ya, Ya. terima kasih Bunda. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena aku ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati buat atas pelayanannya, kebenaran firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bunda. Bapak Setiadi, berdoa syafaat. Silakan Pak Setiadi Chunlui untuk doa syafaat. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa Pak, dengar. Bagus. Ya, baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada petang hari ini kami telah mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, terima kasih kami diajak untuk mari kita pergi ke Bethlehem untuk menyaksikan Sang Juru Selamat yang sudah lahir. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati Bapak Raffes Pandiangan yang telah menyampaikan sabda-Mu Tuhan, yang mengingatkan dan memotivasi kami untuk kami menyaksikan tentang Kristus, tentang kelahiran Kristus, dan tentang Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapak Raffes Pandiangan supaya Engkau berkati dalam pelayanannya, Kau berkati keluarganya, anak bantu cucunya Tuhan. Berkati pelayan dimanapun dia melayani, Engkau berkati Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk semua yang hadir Tuhan, supaya kami semua terima berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Raffles Mandiangan, sehingga kami Tuhan boleh menyimak dan kami boleh mengerti apa yang telah Kau firmankan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, untuk semua para peserta yang hadir pada petang ini Tuhan, kami mengucap syukur Kau beri kami kesehatan, kekuatan, dan Kau berkati kami semua Tuhan, anak bantu cucu kami Tuhan berkati, usaha apapun yang kami kerjakan Tuhan Kau berkati, sehingga kami dalam berkat yang Kau berikan, kami dapat gunakan untuk ibadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkati FM, Tuhan berkati Bapak Komingguan di dalam menggembalakan FM ini. Juga Bapak Hendra Winata yang menjadi wakilnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, bahkan Kau berikan dia jamahan-Mu, Kau sembuhkan dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia yang sudah memilih presiden dan wakil presiden yang baru, supaya dalam pemerintahan mereka dengan jajarannya Tuhan, dengan para menterinya Tuhan, bisa bekerja bersama-sama untuk kebaikan-kebaikan Indonesia, terutama Tuhan, kami Tuhan, kaum minoritas, mendapat kesempatan untuk beribadah dengan bebas. Ibadah kami tidak ada gangguan. Kalau ada yang mengganggu, supaya mereka ditindak dan diberi pengertian. Tuhan, kami dalam mendirikan rumah ibadat tidak ada hambatan, tidak dipersulit Tuhan. Tetapi kami mendapatkan kebebasan dalam kami mengembangkan keyakinan kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk masalah ekonomi Indonesia, supaya Indonesia jangan terpuruk, dari masyarakat terkecil sekalipun Tuhan dapat sanggup membelanjakan uangnya untuk keperluan hidup hari-hari mereka. Tuhan, bencana-bencana alam yang terjadi Tuhan tidak merenggut jiwa, tetapi harta benda boleh bilang, tetapi jiwa-jiwa tetap Kau selamatkan Tuhan, supaya mereka yang terdampak Tuhan, beri mereka berbesar hati, beri mereka ketabahan, beri mereka semangat hidup, sehingga mereka bisa kembali bekerja, kembali membangun rumah tangganya dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, supaya iman kami kepadamu semakin bertumbuh, berkuat, dan supaya pengenalan kami akan Engkau semakin bertumbuh, dan kami lebih mengenal Engkau secara lebih sempurna lagi. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para gembala yang ada Tuhan, supaya kami bekerja bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan, untuk menginjili Indonesia, supaya Indonesia ini bertobat Tuhan, supaya para pemimpin kami Tuhan, mereka walaupun mereka radikal, mereka keras hati, tapi Tuhan supaya mereka Engkau tobatkan, supaya mereka bisa percaya Engkau Tuhan, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Bagi kami Tuhan mustahil, bagi kami tidak mungkin Tuhan, tetapi di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Dari sebab itu intinya kami berdoa dan berharap untuk pertobatan Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga supaya Indonesia tetap berada dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kami semua Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih. Kami hidup di Indonesia, negeri yang subur makmur, negeri yang berlimpah-limpah dengan laut dan ikan-ikannya, dengan pertaniannya, dan dengan tambang-tambangnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mensyukuri kami hidup ada di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamata keda kuna musik kina merak anata karamatak hina surada kamai hina toka ya masina taka haleluya nikana makatihela anak takai makasiki na karama himasiki no hina nai nako. Makasih Tuhan, terima kasih. Itulah doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhanlah yang sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari Sabtu dan Minggu kita berlibur, kita kembali ke gereja kita masing-masing. Kita akan kembali di hari Senin, tanggal 9 Desember yang melayani Pendeta Dodi Menat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Sutarjo, boleh memandu untuk bincang-bincang, dibantu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pendeta Rafael Manyangan, sangat luar biasa firman saat ini mengingatkan kita pergi ke Bethlehem untuk menyaksikan bayi Yesus Kristus. Sangat luar biasa. Kisah ini menggambarkan tentang kelahiran Yesus di kandang domba. Nah, kandang domba itu melambangkan tempat persekutuan domba-domba Allah. Sangat luar biasa. Karena Yesus adalah gembala agung. Dan dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu adalah kain kotor, saudara, untuk membersihkan. Karena itu kain lampin melambangkan membersihkan kenajisan atau dosa manusia. Dan dibaringkan dalam palungan melambangkan pemeliharaan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hidup di dalam kelimpahan. Luar biasa saat ini kita diingatkan, kita yang mendengar, merespon berita Natal, yang kedua kita mengalami dan berjumpa dengan Juru Selamat atau Mesias, yang ketiga memberitakan Juru Selamat pada semua orang, sehingga semua orang bisa mendapat keselamatan. Saya silakan untuk hambanya yang ingin didahulukan, mungkin ada keperluan, silakan. Tidak ada, saya silakan Bunda Rafa, silakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini atau pertanyaan, silakan Bunda. Terima kasih, pujiannya sangat luar biasa. Silakan Bunda. Ini sama dengan Pak Paul Reno yang dari Belanda nih. Dari Belanda ada dua ini. Bunda juga Bapak Paul Reno. Silakan Pak Paul Reno. Siap. Saya silakan hambanya Pak Yohanes Sumarmo. Ya, Pak Sutarjo. Buat saya dengan tema mari pergi ke Bethlehem, karena di Bethlehem di situ Tuhan Yesus lahir. Nah, tadi disampaikan oleh hambanya bagaimana perasaan kita, bagaimana perasaan kita setelah kita mendengar bahwa Tuhan Yesus lahir, atau bagaimana perasaan kita setelah kita menerima Tuhan, ya tentunya seperti itu ya.
Bagaimana setelah kita menerima Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat saya menerima Tuhan sebagai juru selamat saya, karena saya dilahirkan dari Muslim, itu yang pertama saya senang. Karena sudah dipilih Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi saya dipilih oleh Tuhan, bukan saya memilih Tuhan. Inilah keselamatan yang saya terima. Dan tadi disampaikan juga hambanya, bagaimana kita bisa bersaksi kalau tidak ada kesaksian di dalam hidup kita. Buat saya pribadi, saya pasti juga ingin ya menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saya. Karena keselamatan hanya di dalam Tuhan. Kata Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pada waktu saya dipilih Tuhan, pertama saya senang, yang kedua saya juga sedih. Senangnya saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah selamatkan saya, tetapi bagaimana dengan saudara-saudara saya? Menjadi suatu pergumulan saya. Saudara-saudara saya pergi ke gereja. Mereka mau pergi